bisnis kayaknya sampai 10 ya. Kalau jenis bisnis yang mulai dari IT, microfinance, mulailah bisnis itu semacam finance ya? iya, itu microfinance, jadi memang pembiayaan. Ya. Lalu dari situ tahun 2013 barulah punya duit dikit. Karena kan memang omsetnya 1,3 M itu per bulan tahun 2011-an. Ya. 2012, 2013 saya baru mulai, karena memang hobi mobil dari dulu. Ya. Jadi saya coba due diligence, bagaimana sih cara import mobil ini, pajak apa aja yang harus dibayar dan sebagainya. Dan gimana caranya nggak usah bayar pajak gitu juga kan? Oh, bayar dong. Bayar dong. Nah, akhirnya ya udah saya berpartner tentunya dengan teman-teman saya, baru import mobil 3 pada saat itu. Tahun berapa tuh? 2013 Maret. Oke. Ya, 3 mobil Porsche dan Mercy dan Ya. sebagainya begitu. Lalu mulai berkembang, baru berjalan, lalu akhirnya sekarang saya ada buka juga tadi namanya Maze Market, itu di Tangerang, kita ada Indonesia Lantern Festival, dan saya sekarang belakangan ada space di bandara dengan Angkasa Pura dan Suwarna, itu retail, ada bebek tepi sawah juga masuk, ada Lamborghini Indonesia juga buka showroom workshop di situ, total tanahnya itu 2,5 hektar. Lalu jadi itu saya ngelola. Lalu ada juga saya kerjasama dengan Raffi sebenarnya di satu production house. Ya. Kita lagi bikin hampir 8 film. Dan sebenarnya saya mau terima kasih Bang Hotman terakhir ikut jadi cameo di salah satu film kita. Gua disuruh main film, disuruh jam 1, syutingnya jam 6 sore. Tapi demi teman gue tidur gue di mobil, tapi nggak apa-apa. Padahal begitu banyak minta gue main film baru sekali itu gue. Kalau friendship, sekarang bisnis paling dapatin duit apa? Mobilnya tuh, jual mobil atau apa? Mobil mewah. Karena saya mau jual mobil ke Bang Hotman, untungnya dikit jual mobil itu sebenarnya. Itu dikit sih. Jadi banyak sekali variabelnya, karena ketika mobil masuk udah kena PPNBM, lalu kena lagi PIB, PPN, PPH, lalu setelah mobilnya sampai harus bayar lagi BBNKB dan sebagainya. Banyak sekali harga mobil jadi 2-3 kali lipat di Indonesia. Jadi margin, 2 kali lipat ya. iya, margin tidak bisa terlalu besar. Padahal kayak Bugatti itu di asalnya paling berapa M itu? Di asalnya itu 3 juta US, jadi sekitar 40 miliaran, sampai Indonesia jadi 90. Jadi 90. 90 miliar. Jadi sebenarnya orang-orang nggak boleh sirik kalau kita beli mobil mewah. Lo tau kenapa? Kenapa? Karena negara untung. Iya. Pajaknya gede. Negara untung pajaknya gede, itulah yang dikasih bayar gaji-gaji pejabat juga. Sama fasilitas rakyat. Jadi jangan sirik sama kita. Ini semua adalah hasil kerja keras. Yes, betul Ya? sekali. Nah, ngomong-ngomong soal usaha dan hasil kerja keras, pasti dalam membangun usaha itu tidak serta-merta tiba-tiba untung, tiba-tiba langsung mulus aja perjalanannya, langsung jadi sukses. Pasti ada cerita di balik itu semua. Nah, aku dengar-dengar Rudy ini pernah ketipu ya. Itu gimana sih ceritanya? Ketipu itu saya rasa makanan sehari-hari untuk setiap para wirausaha ya. Kalau dulu di microfinance, jadi memang ada orang sindikat yang membuat identitas palsu lalu melakukan aplikasi untuk membeli barang. Sampai kita telepon ke perusahaan dia kerja, bener namanya sama, nggak taunya orangnya berbeda. Jadi banyak sekali variabel untuk orang itu bisa menipu. Akhirnya kita perbaikan sistem, perbaikan sumber daya manusia, perbaikan sistem, kita lihat arah arus minat dari si pembeli, terus kemampuan finansial dia dan keperluan dia untuk membeli barang itu apa. Nah, dari situ baru kita bisa membuat sistem perusahaan yang lebih baik dan akhirnya bisa sustainable. Oke, betul. Nah, tadi Rudy sempat menyebutkan juga baru-baru ini membuka usaha baru, yaitu marketplace, Maze Market. Itu tempat gimana sih, apa bedanya dengan... Kalau yang Maze Market itu sebenarnya saya buka setiap 3 bulan dalam setahun. Itu saya bekerja sama dengan Pak Albert Halim, itu adalah kakak tertua dari Om Antoni Salim, anak pertama dari Lim Sulyong. Itu tanahnya tanah beliau, kita kerjasama, lalu kita kerjasama dengan... Istri saya Bu Lili bukan? Ya, Tante Lilian. Iya, pernah. Iya, Tante Lilian. Lawyer. Nah, terus? Nah, lalu ya, jadi kita lagi bangun cultural exchange dengan negara China, itu kita buka setahun 3 kali. Oke. Jadi ya memang dari ada Lantern Festival, di dalamnya ada makanan, tapi sekarang stop, nanti buka lagi di tahun depan. Tahun ini udah, tahun depan buka lagi. Jadi kayak kalau di Jakarta ada PRJ, bukannya sebulan sekali, musiman gitu. Nah, kalau yang di bandara namanya Space, itu saya bekerja sama dengan Suwarna dan Angkasa Pura, membangun satu komplek retail yang ada food court, yang ada
Aji juga, yaitu ada bebek tepi sawah. Ya, Sebelah mana tuh? Di sebelah, sebelum ke airport pasti lihat di sebelah kiri sebelum golf. Orang bukannya buru-buru naik pesawat, masa sempat pergi cari makanan. Target marketnya bukan orang yang mau terbang, tapi bukan. banyak karyawan, banyak hotel, banyak pemukiman daerah situ yang memang nggak ada tempat untuk Iya. interaksi dan sebagainya. Jadi kalau hotel mau cari hiburan harus ke kota, harus ke Jakarta. Kalau itu kan dekat sekali. Tujuannya seperti itu. Nah, Mass Market ini, untuk Mass Market ini katanya juga kerjasama dengan beberapa selebriti ya, beberapa artis. Ada siapa aja tuh? Oh iya, Boleh di tahu? situ Luna Maya ada buka tempat, lalu ada Raffi juga ada, dan ada akhirnya karena kenal mereka, sekarang akhirnya saya juga ada usaha toko kue di 5 mall dengan Luna Maya, dan dengan Raffi ada jualan minuman, ada 16 mall saya buka dengan Raffi. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu, berarti total bisnisnya ada berapa, Rudi? Ada berapa total bisnisnya? Dan kalau dijadiin satu, omset 1 bulan kira-kira dapatnya berapa tuh? Bisnis mungkin bisnis kayaknya sampai 10 ya. Kalau jenis bisnis yang mulai dari IT, microfinance, showroom, retail dan sebagainya mungkin ada 10 jenis usaha. Yang paling untung showroom atau apa? Nama showroomnya apa tadi? Prestige. Prestige Showroom. Kalau Anda mau beli Bugatti harga 90, bukan 90 ribu loh, 90 miliar. Datang ke dia, oke? Ya? Iya. Saya yakin kalau dengan bawa itu, udah deh, lo. Ini langsung naik deh, nggak usah pakai dilamar. Jadi Pendapatan- nggak apa-apa sama pengusaha. Nggak apa-apa lah. Tapi nggak boleh harus sama lawyer juga. Nggak apa-apa kalau pengusaha. Nggak apa ya, nggak boleh ya. apa-apa Jadi paling untung dong. apa? Mobil ya? Sebenarnya benar yang paling untung seperti Pak Aji ya, itu benar-benar yang retail itu volumenya tinggi. Kalau mobil paling banyak penjualan itu 19 unit, itu Setahun atau sebulan? sebulan. 19 unit, iya, dengan perputaran sekitar 150 miliar untuk mobil. Ya. Tapi itu kalau lagi banyak, kalau lagi sepi mungkin cuma 6, 5, 4. Ketika kebijakan pemerintah mengenai PPNBM beredar, Ya. pajak mobil naik dari 75 menjadi 125%, nggak ada jualan, nol sama sekali. Gitu Jadi iya, jadi memang ada bagus, ada jeleknya, tapi yang bagus memang retail dan yang harganya terjangkau, itu yang bisa sustain, yang bagus. Maka saya lagi mau banyak belajar. Oke, nah berarti tadi jenis bisnisnya ada 10, ada Iya. banyak banget. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu aja, jadi kalau di total harta yang dimiliki sekarang berapa? Waduh. Sebut angkanya. Iya, sebut angka boleh nggak Waduh. sih? Nggak apa-apa. Kita cuma Nggak tahu ya. ini sebagai motivasi untuk teman-teman semua, untuk penonton semua Umur di sini, berapa sekarang? untuk anak-anak muda Saya juga. 30. Umur 30. Tuh, umur 30. Sementara lu umur 30, lu masih sibuk cari janda dasar. Umur 30 coba. Berapa tuh kira-kira? Ya mungkin ya ratusan ya. Ratusan miliar. Ratusan miliar. Ratusan miliar. Oke,